Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Fadiya Indah Putri, nomor induk mahasiswa 19081070881. Saya dari kelompok 9, pembelajaran Akidah Akhlak di MI. Saya akan membahas mengenai pengertian adab. Secara etimologi atau bahasa, adab berasal dari bahasa Arab, yaitu adabah yu'adibu ta'dib, yang artinya mendidik atau pendidikan. Sedangkan dalam bahasa Yunani, adab disamakan dengan kata etikos atau etos yang artinya kebiasaan, perasaan batin, kecenderungan untuk melakukan perbuatan. Kemudian etikos ini berubah kata menjadi kata etika. Dalam kamus Al-Munjid dan Al-Kausar, adab dikaitkan dengan akhlak yang memiliki budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, adab adalah kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan, dan akhlak. Sedangkan adab secara terminologi atau istilah memiliki pengertian yang dikemukakan oleh beberapa pendapat atau ahli. Yang pertama, menurut Ibnu Miskawai, mendefinisikan adab sebagai suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang berbuat dengan mudah tanpa melalui proses pemikiran atau pertimbangan, atau biasa disebut dengan kebiasaan sehari-hari. Kemudian yang kedua, menurut Al-Jurjani, mendefinisikan adab adalah proses memperoleh ilmu pengetahuan atau ma'rifah yang dipelajari untuk mencegah pelajar dari bentuk kesalahan. Kemudian yang ketiga, ada menurut Ahmad Amin, mengatakan bahwa adab ialah kebiasaan baik atau buruk. Kemudian yang keempat, menurut Ibrahim Anis, mengatakan adab ialah ilmu yang objeknya membentuk nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Kemudian yang kelima, menurut Sugerda, mengatakan bahwa adab adalah budi pekerti, watak, kesusilaan, yaitu kelakuan baik yang merupakan akibat dari sikap jiwa yang benar terhadap makhluknya dan terhadap sesama manusia. Kemudian kemudian dapat disimpulkan adab adalah disiplin rohani dan jasmani yang memungkinkan seseorang dan masyarakat mengenal dan meletakkan segala sesuatu berdasarkan tempatnya, sehingga menimbulkan keharmonisan dan keadilan dalam diri masyarakat tersebut. Kemudian, adab ini merupakan inti dari ajaran agama Islam, dan tujuan dari diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak atau adab. Nah, telah diketahui bahwa Nabi Muhammad ini diutus di muka bumi untuk mendidik manusia supaya menjadi manusia yang mulia, sehingga disampaikan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Hakim dan Al-Baihaqi bahwa innama bu'itu liutamina makarim al-akhlak, yaitu artinya muslim yang sempurna keimanannya adalah unggul akhlaknya. Kemudian maka dapat disimpulkan kembali bahwa adab adalah bentuk sikap, budi pekerti, perilaku, atau tata cara hidup yang mencerminkan nilai-nilai sopan, santun, kehalusan, keramaian dalam menjalani hidupnya, serta mengenal Allah, terutama kepada sesama makhluk ciptaan Allah. Kemudian di dalam Islam juga sudah dijelaskan bahwa kita wajib harus beradab terhadap orang tua dan guru dengan cara menghormati dengan sebaik-baiknya. Nah, selain kepada orang tua dan guru, kita juga harus beradab terhadap saudara kita. Kita harus menghormati dengan sebaik-baiknya saudara kita, mau
saudara dari bapak maupun saudara dari ibu. Kita harus menghormati sebaik-baiknya. Lalu bagaimana jika orang tua kita sudah tiada dan saudara-saudara kita sudah tiada? Kita dapat menghormatinya dengan cara mendoakannya atau berziarah kubur. Itu salah satu penghormatan yang sebaik-baiknya. Kemudian ada adab terhadap teman sebaya. Sebagai teman sebaya yang seumuran dengan kita atau lebih tua atau lebih muda, kita juga harus beradab terhadap mereka. Dengan yang lebih tua, kita harus menghormati karena mereka lebih tua dari kita. Dan jika dia lebih muda daripada kita harus memberikan contoh yang baik seperti memberikan akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian bagaimana dengan teman sebaya atau yang seumuran dengan kita harus mengajak mereka tetap menjalankan Allah dan menerapkan akhlak-akhlak atau adab. Kemudian selain itu ada juga adab terhadap lawan jenis. Di dalam Islam ini lawan jenis itu banyak sekali aturan-aturan ya terhadap lawan jenis. Seperti laki-laki dan perempuan tidak boleh dalam satu ruangan kita bukan mahram. Kemudian tidak boleh berpegang tangan gitu. Tidak boleh berjalan berdua kecuali mahram gitu. Berjalan berdua hanya berdua, habis itu bergandengan tangan tidak boleh. Kemudian bagaimana adab terhadap sesama dan terhadap alam sekitar? Yang pertama kita akan membahas mengenai adab terhadap sesama terlebih dahulu. Adab terhadap sesama adalah menjalin hubungan yang baik antar sesama manusia. Sebagai umat beragama, kita harus menjalin hubungan yang baik dengan antar sesama manusia setelah kita menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, "Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lainnya." Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Kemudian hal ini diperkuat dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya setiap muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Dia tidak akan menzaliminya, menghinakannya, dan tidak pula meremehkannya. Keburukan seseorang itu diukur dari sejauh mana dia meremehkan saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Pada prinsipnya, adab dalam berhubungan antar sesama manusia itu memiliki 3 pokok, yaitu adab yang berhubungan dengan diri sendiri, yakni adab ini bertujuan untuk membekali manusia dalam bereksistensi di hadapan orang lain dan terutama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada adab manusia terhadap keluarganya. Adab ini bertujuan membekali manusia dalam hidup di tengah-tengah keluarga dalam posisinya masing-masing. Kemudian yang ketiga ada adab manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Adab ini membekali manusia bagaimana bisa berkiprah di tengah-tengah masyarakatnya dengan baik dan tetap berpegang pada nilai-nilai akhlak yang sudah digariskan oleh ajaran Islam. Yang kedua adalah bagaimana adab terhadap alam sekitar. Adab terhadap alam sekitar adalah bagaimana kita sebagai manusia, khalifah di muka bumi, itu menjaga alam atau merawat alam yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang difirmankan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut atau tidak akan diterima dan harapan atau akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik." Quran surat Al-A'raf ayat 56. Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan oleh Allah kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya.
ajaran Islam ini mengenal dengan konsep khalifah dan amanah, di mana Allah telah mengamanahkan alam-alam untuk kita sebagai manusia menjaga dan merawatnya sehingga alam-alam tersebut dapat digunakan dengan sebagai mestinya dan sebaik-baiknya. Karena Allah SWT itu menciptakan alam itu tidak hanya menciptakan saja, tetapi manfaatnya. Dan Allah menyuruh kita untuk mengambil manfaat dari itu. Allah menyuruh kita untuk menjaga alam dengan tidak membuang sampah sembarangan, kemudian tidak merusak alam dengan tidak membakar pohon pribadi atau memotong pohon atau hal-hal itu. Sekarang kan banyak yang tebang pohon legal gitu kan, padahal pohon itu sumber oksigen dan lahan yang pohon itu udah diangkat dari udah ada karena kebutuhan dari manusia. Manusia tidak berada kepada alam dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56 bahwa Allah menyuruh kita tidak membuat kerusakan terhadap muka bumi. Tapi sekarang malah banyak banget manusia yang malah merusak muka bumi ini gitu. Berarti sekarang manusia gak menjalankan amanah Allah SWT. Saya Sifari Pani Fauzia dengan nomor NIM 19081070442. Selanjutnya mengenai contoh adab terhadap sesama dan lingkungan. Pertama, kita akan bahas mengenai adab terhadap sesama manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Maka dari itu, sebagai makhluk sosial tentunya harus memiliki adab dan akhlak yang baik terhadap sesama manusia, yaitu dengan cara pertama, menempatkan senyum lalu bersikap lemah lembut dan kasih sayang kepada sesama manusia. Tabassumuka fi wajhi akhika lakha shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah bernilai sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa hadis ini berisi tentang keutamaan senyum, di mana seseorang yang memberikan senyum terhadap sesama muslim akan mendapatkan kebaikan, sebagaimana kebaikan orang yang memberikan sedekah, dan akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala sedekah. Dengan mudah mengeluarkan senyum, maka memiliki sikap yang lebih positif terhadap kehidupan. Yang kedua, memberi nasihat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya agama adalah nasihat. Lalu para sahabat bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umat muslim seluruhnya. Hadis riwayat Muslim nomor 55. Dalam memberikan nasihat tentunya ada adab-adab yang perlu diterapkan, yaitu nasihat yang harus disadari dengan niat yang ikhlas, karena sesuatu yang dilandaskan dengan rasa ikhlas maka akan diterima baik dan sebagai salah satu amalan kebaikan. Lalu gunakan kata-kata yang baik dalam menyampaikan nasihat. Hendaknya menggunakan kata-kata yang baik, yaitu kata-kata yang penuh kelembutan dan hikmah. Tabayyun, ketika memberikan nasihat kepada orang lain, tidak bertopang pada kabar yang tidak jelas dan simpang siur, karena kabar yang tidak jelas atau simpang siur bukanlah ilmu dan bukanlah informasi sama sekali. Orang yang menyampaikan disebut orang yang melakukan kebodohan. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepada kalian dengan membawa suatu berita penting, maka tabayyunlah atau teliti dulu, agar jangan sampai kalian menimpakan suatu bahaya pada suatu kaum atas dasar kebodohan, kemudian akhirnya kalian menjadi menyesal atas perlakuan kalian. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Selanjutnya tidak boleh memiliki sifat suudzon, karena hal tersebut akan menjadi turami terputus karena sikap suudzon. Lalu kita harus saling tolong-menolong terhadap sesama, di mana orang yang melakukan kebaikan itu akan diberi balasannya walaupun sekecil apapun bentuk kebaikan tersebut. Lalu tahun mengajarkan manusia untuk saling tolong-menolong dan menguatkan rasa peduli serta tanggung jawab. Tidak ada batasan untuk seorang melakukan kebaikan, dan jika menolong asalkan dalam konteks kebaikan sejatinya, menolong itu adalah perbuatan baik, maka konteks aplikasinya pun harus direalisasikan dalam hal kebaikan pula. Lalu rendah hati kepada sesama manusia adalah salah satu bentuk akhlak terpuji di mana seseorang merendahkan hatinya di hadapan orang lain dan berinteraksi dengan rasa kasih sayang juga kelembutan tanpa memberikan satu sama yang lainnya.
Selanjutnya mengenai adab terhadap lingkungan. Menjaga alam atau lingkungan merupakan kewajiban bagi setiap individu manusia. Laut, udara, sungai, gunung-gunung, hutan, hewan, dan tumbuh-tumbuhan hendaklah dijaga dan dilestarikan dengan baik. Ragam anugerah alam ini disediakan Sang Maha Pencipta, tidak lain adalah untuk keberlangsungan maslahat hidup, terutama bagi manusia. Dengan sesuatu yang ia tidak mampu menyiksanya atau membakarnya, boleh membunuh hewan yang mengganggu seperti anjing, buas, serigala, ular, kalajengking, tikus, dan lain-lainnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, ada 5 macam hewan fasik yang boleh dibunuh di waktu halal dan di waktu ihram, yaitu ular, burung gagak yang putih punggung dan perutnya, tikus, anjing buas, dan raja wali. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, mengenai adab terhadap tumbuhan, tidak menebang pohon sembarangan, tidak buang hajat di bawah pohon. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jangan buang air di lubang binatang, di jalan, tempat orang lewat, di tempat berteduh, di sumber air, di tempat pemandian, di bawah pohon yang sedang berbuah, atau di air yang mengalir ke arah orang-orang yang sedang mandi atau mencuci. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Membayar zakat hasil tanaman. Dalam surat Al-Baqarah ayat 267 Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan yang terakhir mengenai adab terhadap jalan dan tempat. Hindarilah duduk di jalan-jalan. Mereka berkata, kami tidak bisa meninggalkan tempat itu. Tempat kami berbincang-bincang di sini. Rasulullah SAW bersabda, jika kalian enggan meninggalkan tempat ini, maka berilah jalan. Mereka bertanya, apa hak jalan itu? Rasulullah menjawab, menundukkan pandangan, mencegah kemudorotan, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Ini akan memenuhi tugas akidah akhlak kelompok saya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang materi hakikat adab terhadap sesama manusia. Yang kedua, faktor penting mengenai adab. Manusia adalah makhluk sosial, menjalankan hubungannya tidak lepas dari bantuan orang lain. Salah satu hal yang menjadi peran penting dalam melakukan hubungan sosial antar sesama adalah akhlak. Seperti yang diketahui bahwa akhlak yang tidak lain adalah budi pekerti. Selanjutnya, sebuah aspek dalam jiwa seseorang yang memicu untuk melakukan sesuatu perbuatan tanpa perencanaan. Akhlak merupakan satu hal peran dalam kehidupan, karena akhlak merupakan pembeda manusia dengan hewan atau hewan lainnya. Jadi manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan pikiran, badan. Kan hewan mah gak dikasih otak, pikiran gitu, jadi gak mempunyai adab. Jadi jangan kayak hewan gitu. Beberapa bentuk akhlak yang baik kepada sesama, diantaranya pertama, husnudon. Husnudon, jangan berburuk sangka pada orang lain. Contohnya gini ya, berburuk sangka, wah dia gitu-gitu gini, padahal enggak gitu. Kalau belum kita ketahui kesalahannya, jangan kita ngomong-ngomongin lah. Ya baiklah, barang siapa yang menyimpan aib seseorang, Allah akan menyimpan aib dia di surga nanti. Itulah
ada beberapa faktor yang penting mengenai adab terhadap sesama manusia. Salah satunya diantaranya yang pertama, selalu menyapa kepada orang lain. Jadi kalau ada orang lain yang kita kenal atau yang kita tidak kenal, menyapa, tidak apa-apa menyapa, itu baguslah bagi kita. Yang kedua, selalu menjawab salam dari orang lain. Kalau ada orang lain mengasih salam, kita harus jawab, karena wajib membalas salam itu. Kalau tidak jawab, haram, wajib, sama dengan sholat, kayak gitulah. Yang ketiga, tetap senyum di depan orang lain. Kita harus selalu senyum manis gitu di depan orang lain. Yang keempat, tetap menghormati orang yang lebih tua. Kan kebanyakan manusia gitu kurang menghormati kepada orang yang lebih tua itu. Yang terakhir, menghargai orang yang lebih muda. Jadi sebaliknya, orang muda harus menghormati orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua pun harus menghormati orang yang lebih muda. Kalau di Indonesia ini orang saling menghormati, insya Allah hidup akan tentram, damai, tidak ada percecokan di antara mereka di sini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahannya. Selebihnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangannya. Nama saya Tita Rosita akan menjelaskan tentang hikmah adab terhadap lingkungan dan hikmah adab terhadap sesama. Nah, hikmah adab terhadap lingkungan yaitu yang pertama, melaksanakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah di bumi untuk menjaga dan melestarikan apa yang telah Allah ciptakan. Nah, kita sebagai manusia, sebagai khalifah di bumi, bukan hanya sekedar untuk beribadah kepada Allah saja, tetapi kita berkewajiban untuk menjaga dan melestarikan alam ini. Kewajiban manusia untuk menjaga dan melestarikan alam akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia tidak berhak sewenang-wenangnya, tidak berhak seenaknya dalam mengelola alam ini. Kedua, yaitu meningkatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mensyukuri apa yang telah Allah ciptakan. Nah, bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya, tidak selalu mengucapkan hamdalah dan tidak selalu bersujud syukur kepada Allah. Tetapi ada cara yang lebih umum untuk bersyukur kepada Allah, yaitu dengan cara menjaga kebersihan lingkungan. Nah, dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita akan terbebas dari berbagai penyakit, misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan atau bergotong royong untuk membersihkan lingkungan sekitar. Nah, dengan memiliki fisik sehat, maka otomatis kita akan lebih fokus untuk beribadah, fokus untuk belajar, lebih memperdalam amanah, dan yang lain sebagainya. Nah, hikmah yang ketiga yaitu kita dapat lihat sendiri, kita dapat melihat bahwa alam semesta ini, di alam semesta ini, makhluk hidup itu berbeda-beda. Makhluk hidup itu beragam dari berbagai jenisnya, dari berbagai bentuknya, kita dapat melihat sendiri. Dan itu adalah sebuah bukti bahwa Allah itu maha kuasa dan maha kaya. Nah, hikmah yang keempat yaitu gemar dengan melakukan hidup bersih dan tidak berlebihan dalam memanfaatkan serta menggunakan sumber daya alam yang ada. Misalnya tidak berlebihan menggunakan air atau tidak mencemari sungai dan yang lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada hikmah adab terhadap sesama manusia. Nah, yang pertama yaitu orang lain akan berbuat baik kepada kita. Nah, jika kita berbuat baik kepada orang lain, maka orang lain pun akan berbuat baik kepada kita. Tetapi tidak semua manusia yang kita temui akan berbuat baik kepada kita, walaupun kita sudah berbuat baik kepada mereka, tetapi mereka tidak berbuat baik kepada kita. Nah, itu bukan masalah, karena Allah akan memberi pahala kepada kita yang mau berbuat baik.
Untuk itu, jangan ragu untuk berbuat baik kepada orang lain. Perlakukanlah setiap orang yang kita temui dengan menebar kebaikan. Nah, hikmah yang kedua yaitu hati menjadi tenang dan lapang. Nah, salah satu upaya untuk menjadikan hati kita lebih tenang dan lebih lapang yaitu dengan berbuat baik kepada orang lain. Nah, misalnya kita di jalan melihat ada orang yang meminta-minta, terus kita kasih uang atau kasih makanan, pasti orang itu akan senang dan biasanya akan mendoakan yang baik kepada kita. Nah, setelah kita mendengar doa yang baik dari orang tersebut, maka hati kita itu akan tenang, hati kita itu akan lapang. Nah, itu adalah salah satu upaya bagaimana cara supaya hati kita itu tenang, hati kita itu lapang, ya, dengan berbuat baik kepada orang lain. Yang ketiga yaitu disenangi oleh banyak orang. Ketika kita berbuat kebaikan kepada orang lain, maka kita akan disenangi oleh banyak orang. Hal ini terjadi karena perilaku kita yang dapat menyentuh hati orang lain dan orang lain pun respek terhadap perlakuan kita. Nah, dalam berbuat kebaikan jangan lupa libatkan hati yang tulus supaya perlakuan kita itu bermakna di mata Allah dan di mata manusia. Yang keempat yaitu menjadi manusia yang bermanfaat. Karena sebaik-baiknya makhluk adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, bermanfaat itu tidak selalu orang yang memiliki harta atau tidak selalu orang yang memiliki uang. Tetapi orang yang bermanfaat itu, misalnya kita mempunyai ilmu yang lebih, lalu kita mengamalkannya. Nah, itu adalah salah satu contoh kita bermanfaat bagi orang lain. Atau kita memperlakukan orang lain dengan baik. Karena tidak semua orang dapat melakukan orang lain dengan baik. Ketika kita dapat memperlakukan orang lain dengan baik, maka kita dapat melepaskan ego-ego di dalam diri kita dan kita mau berdamai dengan orang lain. Ketika orang lain merasakan kebaikan yang kita lakukan, maka hal itu akan berbuah pahala untuk kita sendiri. Nah, ketika kita memperlakukan orang lain dengan baik, itu adalah salah satu ciri orang yang bermanfaat. Nah, dan yang terakhir yaitu dapat menginspirasi orang lain. Mungkin kita pernah terinspirasi oleh orang lain karena kebaikannya. Hal ini menandakan bahwa kebaikan itu menular. Nah, asalkan yang dilakukannya itu tulus dengan sepenuh hati. Seseorang akan mudah meniru kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Begitu juga ketika kita mampu memperlakukan orang lain dengan baik. Hal ini akan memberikan energi positif bagi orang yang kita temui tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, hikmah adab terhadap lingkungan dan hikmah adab terhadap sesama manusia. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.